Memang setiap orang percaya harus wajib belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau tidak belajar, tidak mengerti, tidak memahami kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mengenal siapa pribadi Yesus. Tetapi ketika saudara dan saya mengenal pribadi Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, baik yang enak, yang tidak enak, tetap seperti lagu yang pertama tadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara akan sekali Yesus, tetap Yesus, kalau saudara dan saya mengenal, memahami pribadi Yesus. Bagaimana supaya saudara dan saya mengenal pribadi Yesus? Dari kebenaran firman Tuhan. Belajar, memahami, lakukan firman Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-1 sampai ke-11. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Siapa ini yang dicoba? Yesus, ya, sebagai pribadi manusianya dicobai oleh iblis, tetapi itu seizin Allah, ya. Yesus adalah sepenuhnya Allah, Yesus adalah sepenuhnya manusia, dan ketika pencobaan di padang gurun yang dicobai adalah sepenuhnya manusia. Dikatakan ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh roh. Roh di sini huruf besar, berarti yang membawa Yesus yang manusia sepenuh dibawa oleh roh. Roh huruf besar adalah Allah. Ke padang gurun untuk dicobai iblis. Artinya iblis mencobai Yesus sebagai manusia seizin Allah. Begitupun saudara dan saya, ada pencobaan dari iblis kalau seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, iblis tidak bisa mencobai. Tetapi ketika Tuhan izinkan saudara dan saya dicobai, di pandangan Tuhan, saudara dan saya sedang diuji. Dengan satu maksud, ketika lulus ujian, maka saudara dan saya akan naik tingkat kedewasaan manusia batinia, kedewasaan rohani, menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi kalau ada permasalahan, betul iblis yang mencobai, tetapi seizin Tuhan. Dan di pandangan Tuhan itu adalah ujian supaya saudara dan saya naik kelas. Ayat yang kedua dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datang si pencoba itu, yaitu iblis, dan berkata kepadanya, kepada Tuhan, kepada Yesus, ya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, garis bawahi, ada tertulis, berarti ke firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, berarti dari firman Tuhan. 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, wah iblis juga pakai ada tertulis, perang ayat nih. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. 9. Dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Menyembah iblis maksudnya. Ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, kepada iblis, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti.
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak perkataan ada tertulis. Bahkan iblis pun berkata ada tertulis. Tetapi iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Jadi melawan tipu daya iblis itu dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bagaimana saudara dan saya mau melawan dengan kebenaran firman Tuhan kalau tidak tahu firman Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan kalau tidak belajar? Jadi belajar kebenaran firman Tuhan, renungkan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Itulah menjadi kekuatan bagi saudara dan saya untuk melawan tipu daya iblis. Sekali lagi, si pencoba yaitu iblis, tetapi mencobai seizin Tuhan. Dialog Yesus tadi dengan iblis ada 4 kali kalau saya nggak salah, tertulis. Itu maksudnya firman Tuhan. Jadi iblis pun kadang mencobai pakai firman, tapi diputar balikan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang, ya, itu iblis pakai firman tapi disalahgunakan, diputarbalikkan. Nah, begitulah berbahayanya kalau saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya tidak belajar dan tidak mengetahui firman Tuhan, akan dicobai atau dibodohi oleh si iblis. Amin. Ya. Iblis pun tahu kebenaran firman Tuhan, cuman iblis tidak taat, tidak mau melakukan. Kalau saudara dan saya tidak tahu, sangat berbahaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada satu tayangan, ada orang Kristen, ya, orang yang percaya Tuhan Yesus, dicobai atau dijebak dengan firman Tuhan, dijebaknya. Karena orang Kristen ini tidak belajar firman Tuhan, tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, dia bingung, saudara. Ya. Begini pertanyaannya, dibacakan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lalu seorang yang membaca firman Tuhan ini berkata kepada orang yang ditanya, yang dijebak, siapa yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus? Dijawab orang Kristen. Siapa yang bernubuat, mengadakan mukjizat, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus? Dijawab orang Kristen. Lalu katanya, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian membuat kejahatan. Siapakah yang dikatakan sekalian membuat kejahatan? Orang Kristen. Nah, buat apa kamu jadi orang Kristen? Berseru-seru kepada Tuhan Yesus, mengadakan mukjizat, menyembuhkan, bernubuat, tapi akhirnya Tuhan Yesus mengusir. Maka orang yang tidak mengerti firman Tuhan itu bingung, pelangak-pelongok. Saya melihatnya sedih. Saya melihatnya sedih. Karena orang ini enggak belajar firman. Coba kalau belajar firman. Kalau baca firman Tuhan itu minimal 1 perikop. Jangan main comot. Puji Tuhan kalau 1 pasal. Karena tiap perikop bersambung itu ceritanya menyambung. Tetapi jangan main comot. Kalau dicomot cuman ayat 21 sampai 23 ini, bingung orang yang dijebak ini. Tapi kalau kita baca 1 perikop, mulai ayat 15, ya, dikatakan begini.
Matius 7 mulai 15 sampai 23 itu satu perikop dengan judul hal pengajaran yang sesat. Diawali dengan ayat 15. Tolong ditampilkan ayat 15, dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ternyata diawali dengan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi orang yang berseru, orang yang bernubuat, mengadakan mujizat, menyembuhkan, bukan pengikut Kristus yang sejati melihat firman Tuhan ini. Tetapi ternyata nabi-nabi palsu, pengajar palsu, mungkin guru palsu. Baca dari awal ternyata, oh iya. Nah, bagaimana untuk membedakan ini nabi yang benar, ini nabi yang palsu, ini guru yang benar, ini guru yang palsu, ini pengikut yang benar, ini pengikut yang palsu. Mari baca selanjutnya 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, sekali lagi, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi lihatlah dari buah kehidupannya. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan terkesima dengan orang-orang yang bisa menyembuhkan, bernubuat, mengadakan mujizat, tapi kalau buah kehidupannya nol. Amin. Nilai dari buah-buah kehidupannya, bagaimana perkataannya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana tindakannya, bagaimana pola berpikirnya, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Ya. Jangan terkagum dengan orang yang wah sepertinya. Tapi kadang kebanyakan orang terkagum dengan hal-hal seperti itu. Bukan berarti semua orang yang bisa mengadakan mujizat, menyembuhkan, bernubuat itu salah, tidak. Tetapi lihat buah kehidupannya. Amin. Ya. Lihat buah kehidupan. Buah-buahnya ada karakter ilahi enggak dalam kehidupannya? Ada buah-buah roh enggak dalam kehidupannya? Ya. Yang berbahaya itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan yang kesurupan yang kelihatan, ditengking-tengking. Bukan. Yang lebih berbahaya itu ya, di atas mimbar berbicara tentang kasih, tentang pengampunan, tetapi di rumah tangga ringan tangan. Ya. Enggak kelihatan kan sama umum? Itu mabok luar biasa sebetulnya. Ya. Di mimbar berbicara tentang kebenaran, tentang kebaikan, ya. Di luaran melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tersembunyi. Itu lebih berbahaya. Amin. Hati-hati Bapak Ibu Tuhan, saya ingatkan buat saudara dan untuk saya juga. Kita boleh kagum bangga hanya kepada Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Saya bukan anti orang yang bisa menyembuhkan, bukan anti orang yang bisa bernubuat, bukan anti orang yang bisa mengadakan mujizat. Saya percaya semuanya itu bisa terjadi. Tetapi mari kita lihat buah kehidupan orang itu. Kalau buah kehidupannya tidak ada karakter ilahi, tidak ada buah-buah roh, itu kuasanya bukan daripada Tuhan. Tadi katakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Lanjut ayat 19. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka
ya, sampai situ. Dan setiap, kembali ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yang tidak menghasilkan buah, ini firman Tuhan, ditebang. Kalau ingin lebih jelas lagi, tolong tampilkan Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada 3. 1, Bapa sebagai pengusaha. 2, pokok anggur yaitu Tuhan Yesus. 3, ranting yaitu orang percaya, saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan katakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Artinya orang yang melekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan tetapi tidak berbuah, ini firman Tuhan, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Jangan berpikir percaya Yesus sekali selamat tetap selamat. Kalau tidak berbuah, ini firman Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Amin. Buah-buah kehidupan, buah-buah pertobatan, karakter ilahi itu justru bukti saudara dan saya percaya Tuhan Yesus. Amin. Jangan berpikir saya percaya Tuhan Yesus. Ini baca firman Tuhan. Setiap ranting, setiap orang percaya padaku yang tidak berbuah. Orang percaya tetapi tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Ya. Oke. Penting sekali saudara dan saya menghasilkan buah-buah. Karunia, oke. Setuju. Boleh kita mempunyai karunia buat pelayanan dan lain sebagainya. Tetapi tidak punya karunia tidak akan dipotong. Tapi firman Tuhan tidak berbuah dipotong. Amin. Memang untuk berbuah itu harus melekat kepada pokok anggur. Terpaut hatinya kepada Tuhan. Maka akan menghasilkan buah. Oh, serap kurangi lagi. Ya. Sekalipun kita percaya Tuhan Yesus, kalau tidak menghasilkan buah dipotong. Oke, lanjut. Kok tegang ya? Lanjut. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, orang yang dijebak tadi itu tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur khususnya kaum ibu-ibu ya, di sini ada pemuridan. Sekarang sudah gelombang ketiga. Gelombang pertama sudah selesai 12 kali pertemuan. Sekarang yang masih berjalan gelombang 2 dan gelombang 3. Mungkin nanti buka gelombang keempat ya. Gratis. Hanya harga yang harus dibayar naik angkot dari rumah ke sini aja. Gratis ya. Tidak ada embel-embelnya ya. Kalau yang punya sepeda motor ya tinggal beli bensin saja, gratis. Ya, tinggal gelombang kedua dan gelombang 3, puji Tuhan. Nah, tapi sebetulnya ini tujuannya bukan hanya untuk kaum ibu saja. Kaum bapak-bapak pun boleh datang. Ya, mungkin nanti gelombang 4, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar bisa datang. Oke, itu promosi sebentar. Oke, kita lanjut Bapak Ibu dan Tuhan. Hati-hati di akhir zaman. Akan muncul pengajar-pengajar yang menyesatkan dengan menyamar seperti domba padahal serigala. Amin. Akan datang ya. Dikatakan 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu mungkin zaman perjanjian lama ya, tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Akan ada guru-guru palsu.
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Hati-hati, akhir zaman akan muncul guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran sesat. Sekarang kan di YouTube sudah ada. Ya. Yang penting baik, selamat. Kita harus percaya kebaikan manusia itu adalah seperti kain kotor tanpa percaya Yesus. Tetapi orang yang percaya Tuhan Yesus harus berbuah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Amin. Ya. Tidak ada sekali selamat, tetap selamat. Mau berbuat dosa apapun, pokoknya sudah percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Tidak ada. Dilihat dari buah-buahnya. Amin. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, bahkan tidak percaya Tuhan Yesus. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Hati-hati. Tetapi untuk guru-guru palsu ini akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya. Jangan suka dengan isapan-isapan jempol, ya. Tidak nyata, bohong, ya. Tapi enak didengar. Ya. Membuat semangat, enak didengar. Membuat kita ngapung, ya. Hati-hati. Justru pengajaran yang keras, ya, yang tajam, itu yang membangun kedewasaan rohani. Jangan suka yang diangkat-angkat, ya, isapan jempol, yang nyaman-nyaman tapi ujung-ujungnya ke jurang. Hati-hati. Tadi dikatakan dari buahnya saudara dan saya akan mengenal nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Ya. Itu bukan di luar saya, di rumah Tuhan itu pun bisa terjadi. Orang-orang yang hanya mencari keuntungan. Ya. Orang disenangkan, padahal ajarannya omong kosong. Tapi karena orang disenangkan, ngasih masukan ke gembalanya. Undang lagi si bapak itu, undang lagi si bapak itu. Ya, undang lagi. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari buahnya kamu akan mengenalnya. Ya, buah pertobatan. Ya. Apakah orang itu sudah berbalik kepada Tuhan? Kalau dulu hidupnya begitu, sekarang masih begitu? Ya. Dalam artian begitu itu negatif. Sekarang sudah menjadi pembicara tapi hidupnya masih negatif. Melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, masih. Itu bukan pertobatan, tidak ada buah pertobatan. Buah roh. Ya. Apakah orang itu memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Itu buah-buah roh. Saya yakin dan percaya tidak semua manusia sempurna, termasuk saya. Ya. Tetapi kita sedang belajar, sedang berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan. Karena yang menyempurnakan kehidupan saudara saya, Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang sempurna dan hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagian saudara dan saya hidup sebaik mungkin menuju kepada kesempurnaan. Amin. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tidak apa-apa. Yang penting bertobat dan berbalik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa orang Kristen harus berbuah? Ya jelas supaya tidak dipotong dan dibakar. Ya, dan buahnya tetap dan lebat.
Saya ulangi lagi, kalau tadi di Yohanes pasal 15 ayat 1, 2. Sekarang saya bacakan Lukas pasal 13 ayatnya 6 sampai 9. Dikatakan firman Tuhan, Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini perumpamaan ya. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Nah Bapak Ibu yang Tuhan, dari perumpamaan ini saudara dan saya orang percaya diibaratkan pohon. Dan pemiliknya Bapak. Ya, yang mengurusnya Tuhan Yesus ketika Bapak mencari buah dari pohon ara, dari kehidupan saudara dan saya tidak menemukan, maka Bapak itu tegas, tebang. Tapi Tuhan Yesus katakan, kasih kesempatan. Amin. Kasih kesempatan 3 tahun akan dicangkul, dipupuk dan lain. Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tetapi kalau kesempatan Tuhan berikan dan tetap hidup kita bebal, hidup kita tidak memiliki buah, maka firman Tuhan, tebanglah dia. Amin. Sekali lagi saudara dan saya yang dilihat Tuhan di dalam kehidupan bukan hanya sekedar karunia yang dahsyat, yang mengagumkan, tetapi terlebih lagi buah-buah kehidupan, buah pertobatan, buah-buah roh, bahkan mungkin buah-buah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Sangat mengerikan kalau baca firman Tuhan Matius 3 ayat 10. Matius 3 ayat 10 berkata demikian. Kapak sudah tersedia pada pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik. Dikatakan buah yang baik. Orang percaya hatinya terpaut melekat kepada pokok anggur, kepada Tuhan Yesus. Tetapi kalau menghasilkan buah dan buahnya buah yang tidak baik, tetap ditebang. Tidak menghasilkan buah, dipotong. Karena yang diinginkan oleh Bapa buah yang baik. Amin. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu yang Tuhan, dibuang ke dalam api ini gambaran neraka. Ya. Gambaran neraka itu dibuang ke dalam api. Sangat penting sekali hidup berbuah itu. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi supaya tidak tertipu oleh si iblis, maka haruslah mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya tidak tertipu oleh si iblis, harus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Mengenal pribadi Yesus. Ketika memahami, mengenal pribadi Yesus, saya katakan sekali lagi, akan kuat, akan teguh iman saudara dan saya. Amin. Karena iman saudara dan saya yang menerima keselamatan karya Yesus di atas kayu salib. Betul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, yang mahal. Untuk siapa? Untuk semua manusia. Untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi yang selamat hanya orang yang percaya. Amin. Yang memiliki iman. Supaya iman saudara dan saya kuat. Kenali pribadi Yesus. Lewat belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Lagu pertama tadi bagus sekali. Dalam keadaan kuat, dalam keadaan lemah, sekali Yesus tetap Yesus. Itu bisa terjadi kalau saudara saya mengenal pribadi Yesus.
Bagaimana mengenal pribadi Yesus? Belajar memahami, mengenal firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan, arti-arti dari mengenal firman Tuhan itu begini. Mulai dari baca. Jangan sampai baca saja. Karena kalau hanya sampai baca itu hanya sampai batas pengetahuan. Ngolotok firman Tuhan. Tahu sampai pasal ayatnya. Ya. Tapi itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi lanjutkan, sudah dibaca, renungkan. Bahkan kalau di Yosua 1 ayat 8, renungkan siang dan malam. Ya, itu. Artinya renungkan firman Tuhan itu sampai kita memahami, sampai kita mengerti. Bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi tertanam di dalam hati. Lalu lanjutkan. Lakukan firman Tuhan. Jadi paket ya, baca, renungkan dan lakukan. Itulah yang menjadi kekuatan saudara dan saya. Amin. Gak cukup, jangan bangga hafal firman Tuhan, pasal ayat, tapi kalau tidak tertanam dalam hati, bahkan tidak dilakukan. Bapak Ibu yang Tuhan, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan saya loncat ke ayat 14. Dikatakan firman Tuhan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Garis bawahi, firman adalah Allah. Ketika saudara dan saya sedang membina hubungan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, bacaan firman Tuhan, hakikatnya saudara dan saya sedang membina hubungan dengan Allah. Amin. Ya. Jangan berpikir, membina hubungan dengan Tuhan itu ingin dengar suara Tuhan. Audible. Hei anakku jajang. Enggak saudara. Enggak. Tuhan berbicara salah satunya lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia. Siapa? Yesus Kristus. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sekali lagi baca firman satu paket. Baca, renungkan, lakukan. Itu artinya saudara dan saya punya relasi, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sedang membina hubungan dengan Tuhan. Amin. Penting. Kekristenan itu penting hubungan. Lambangnya salib. Hubungan vertikal ke atas. Hubungan horizontal dengan sesama manusia. Bukti saudara dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti hubungan dengan sesama baik. Amin. Kalau hubungan dengan sesama baik, dengan Tuhan tidak baik, itu munafik. Karena buah hubungan dengan Tuhan baik dengan sesama. Amin. Kalau ngaku-ngaku saya punya hubungan baik dengan Tuhan, tetapi dengan sesama amburadul, ya bohong. Ya. Salib, kasih dengan Allah, kasih dengan sesama. Lanjut, yang kedua. Ya, kenapa kita harus baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan satu paket? Yang pertama adalah membina hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara dan saya baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan, maka perjalanan hidup saudara dan saya akan hati-hati. Artinya tidak mau melanggar kebenaran firman Tuhan.
Dan ketika saudara dan saya tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Berhasil dan beruntung menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Amin. Berhasil dan beruntung menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya. Orang-orang yang berhasil dan beruntung ada senantiasa dalam perkenanan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Tuhan, kalau kita baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ya, dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai iblis. Dunia ini dunia gelap. Bukan tidak ada matahari. Kehidupan dunia gelap. Iblis itu membawa kepada kebinasaan, kepada kegelapan. Tapi kalau saudara dan saya memiliki firman dan melakukan firman, firman Tuhan katakan seperti pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di dalam kegelapan saudara bisa jalan di dunia yang gelap ini dengan baik. Amin. Ya. Lanjut. Yang keempat dikatakan di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, perkataan ini adalah firman. Setiap orang yang mendengar firmanku, boleh diganti ya, perkataanku, firmanku, ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada masalah banjir, hujan, angin, rumah itu tidak rubuh karena dasarnya batu. Itu bagi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku atau setiap orang yang mendengar firman Tuhan ini dan tidak melakukannya, garis bawahi, tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya Bapak Ibu Tuhan, ketika saudara dan saya memiliki firman dan melakukan firman Tuhan, artinya saudara dan saya memiliki dasar iman yang kuat dan teguh. Ketika menghadapi permasalahan hidup, saudara tidak akan goyah, bahkan tidak akan roboh. Amin. Diumpamakan rumah yang dibangun di atas batu bagi orang yang memiliki firman dan melakukannya. Tetapi orang yang memiliki firman dan tidak melakukannya diibaratkan membangun rumah di atas pasir. Enggak akan kuat. Bapak Ibu yang Tuhan, real saja hidup di dunia ini tidak lepas dari masalah. Amin. Enggak diaminkan juga masalah itu ada. Ya. Saya pun sekali di atas mimbar berbicara bukan tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Hanya orang yang sudah mati yang tidak punya masalah. Semua yang kita hidup itu masalah ada. Ya. Tetapi mari kita miliki kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita teguh ketika menghadapi pergumulan masalah hidup ini. Ya. Masalah itu ada. Semua orang punya masalah. Dari rakyat jelata sampai raja sekalipun, presiden sekalipun. Ya. Akhir-akhir ini presiden sedang digoyang. Oke, lanjut yang terakhir, yang kelima, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Inilah paket dari baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Katakan ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berbahagia dan berhasil hidupnya orang yang selalu baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Amin. Berbahagia. Bapak Ibu yang Tuhan, ingat, bahagia itu kuncinya di hati dan pikiran. Bukan di mobil, di rumah, di emas, di deposito, bukan. Banyak orang yang kaya tapi hidupnya sedih. Apalagi yang miskin sedih, itu udah wajar. Amin. Kalau yang sengsara, yang melarat sedih wajar. Tapi orang yang kaya pun ada yang sedih hidupnya. Ya. Yang gak bahagia. Karena bahagia itu kuncinya hati dan pikiran. Orang yang bahagia itu adalah orang yang selalu mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur dalam keadaan di atas, dalam keadaan di bawah. Lagi kuat, lagi lemah. Kalau selalu mengucap syukur, Allah memberikan damai sejahtera. Ini bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Coba tampilkan firmannya. Filipi pasal 4 ayat 6-7. Tolong tampilkan. Ayat terakhir ini. Janji terakhir. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga, mungkin banyak. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tetapi doanya jangan ngotot. Di sini dikatakan dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa dengan mengucap syukur, dengan jangan doa maksa. Memangnya Tuhan itu bawahan kita, ya. Memang Tuhan itu siapanya kita. Kita mohon, yang namanya mohon itu kan bukan memaksa, memohon. Kalau memaksa itu merampok, tapi ini memohon kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini berkatnya ayat 7. Ayat 7. Damai sejahtera Allah. Ini kan yang dicari orang, damai sejahtera, kebahagiaan, betul nggak? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus. Jadi damai sejahtera itu hati dan pikiran, bukan di benda. Amin. Tapi maaf, bukan saya anti kaya, saya juga mau kaya loh. Ya, punya A, punya B, mau. Enggak dosa kaya itu. Orang percaya harus kerja keras. Ya, harus sukses, nggak apa-apa, nggak dosa. Tetapi mari lihat, kebahagiaan itu bukan di situ. Kebahagiaan itu, damai sejahtera itu di hati dan di pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, di luar nalar, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, kesimpulannya, baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan supaya 1. Tidak tertipu oleh si iblis. 2. Supaya bisa melawan tipu muslihat iblis dengan firman. 3. Supaya tidak tertipu dengan pengajaran sesat, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. 4. Supaya memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan. 5. Supaya bertindak hati-hati dalam perjalanan hidup. 6. Supaya memiliki firman yang berkuasa menjadi tuntunan dan pedoman hidup kita. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Yang ke-7, supaya memiliki iman yang kuat dan teguh ketika kita menghadapi permasalahan hidup. Yang terakhir, supaya berbahagia dan berhasil. Mari bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Saya undang pemimpin pujian, juga singer, para imam musik. Kita akan masuk perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.